Kemerdekaan Indonesia adalah saat di mana Indonesia dinyatakan sebagai negara yang merdeka dan bebas dari penjajahan. Kemerdekaan ini adalah hasil perjuangan panjang dari para pahlawan hingga rakyat. Tetapi, bahkan setelah memproklamasikan kemerdekaan, ternyata masih banyak sekali tantangan yang harus dihadapi. Salah satunya adalah peristiwa pertempuran Medan Area. Pertempuran ini menjadi bukti kalau kemerdekaan bukanlah akhir dari perjuangan, tetapi awal dari perjuangan untuk mempertahankannya. Pertempuran Medan Area adalah salah satu perlawanan terbesar setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan mereka. Peristiwa ini berlangsung mulai dari Oktober 1945 hingga Februari 1947, tepatnya di Sumatera Utara. Jadi, perjuangan rakyat tidak berhenti setelah proklamasi saja, tetapi terus berlanjut di berbagai daerah, salah satunya di Medan. Kenapa pertempuran ini bisa terjadi? Awalnya, tentara Inggris datang ke Indonesia dengan alasan melucuti Jepang. Tetapi ternyata mereka membawa Belanda atau Nietzsche yang kemudian mendirikan markas dan merebut gedung-gedung di Medan. Rakyat pun merasa terhianati karena bangsa yang katanya netral justru membuka jalan untuk Belanda kembali menjajah. Situasi makin memanas pada 13 Oktober 1945 ketika seorang pemuda Indonesia dipaksa untuk menginjak lencana merah putih. Insiden ini tentunya memicu kemarahan besar dari rakyat, sehingga sejak saat itu pertempuran mulai pecah. Dan meskipun sekutu meminta rakyat untuk menyerahkan senjata, mereka tetap tegas menolak dan terus melawan. Lalu, pada 1 Desember 1945, sekutu membuat batas wilayah yang dinamakan dengan Medan Area. 10 hari kemudian, serangan besar pun dilancarkan. Para pejuang tidak berhenti dan malahan terus berjuang sampai akhirnya gencatan senjata pada Februari 1947 dilakukan. Dalam pertempuran ini, banyak tokoh penting yang terlibat, di antaranya Ahmad Tahir, Dr. Ferdinand Lumban Tobing, Abdul Karim, Jamin Ginting, hingga Mayor Tuku Cut Rahman. Mereka semua menunjukkan semangat yang membara untuk membela Indonesia. Pertempuran Medan Area berakhir ketika kekuatan militer Belanda makin besar dan menekan pasukan Republik. Sejak akhir 1946 hingga awal 1947, Belanda terus memperkuat pasukannya dan menguasai wilayah-wilayah penting. Tapi semangat rakyat Sumatera Utara tetap menjadi inspirasi perjuangan bangsa di daerah lain di Indonesia. Pertempuran menggambarkan bagaimana kekuatan pada semangat rakyat yang luar biasa. Semua kalangan ikut berperan, mulai dari pemuda, pelajar, hingga tokoh masyarakat. Itu membuat perlawanan tetap hidup meski tak bisa dipungkiri lawan lebih kuat. Di sisi lain, kelemahan yang ada jelas tentang senjata dan logistik. Rakyat hanya punya persenjataan seadanya, jauh berbeda dengan perlengkapan nikah dan sekutu yang lebih maju. Tetapi peluang muncul dari semangat mempertahankan kemerdekaan yang baru diproklamasikan sehingga pertempuran ini bisa menginspirasi daerah-daerah lain. Ancaman yang paling nyata tentunya ada Belanda yang memperkuat pasukannya serta melakukan serangan-serangan lainnya. Nilai Pancasila sangat nyata terlihat di dalam peristiwa pertempuran ini. Sila ketiga, Persatuan Indonesia, terlihat dari rakyat yang bersatu tanpa membedakan etnis dan agama. Lalu ada juga sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Muncul saat rakyat menolak perilaku Nietzsche yang tidak manusiawi terhadap bangsa kita, bangsa Indonesia. Jadi, perlawanan itu bukan hanya soal fisik maupun perang, tapi juga simbol bahwa nilai-nilai dasar bangsa benar-benar hidup dalam tindakan nyata. Dari situlah kita melihat Pancasila bukan hanya sekedar teks belaka, tetapi pedoman yang diperjuangkan. Kita sebagai pelajar bisa mengambil teladan dan semangat dari para pejuang.
kita tidak lagi angkat senjata, tapi bisa berjuang dengan cara kita sendiri. Salah satunya dengan fokus belajar untuk memperoleh banyak ilmu dan tetap menerapkan nilai-nilai Pancasila di hidup kita sehari-hari. Itulah bentuk perjuangan kita di masa sekarang. Pendidikan sangat penting, bukan hanya untuk mencari ilmu, tapi untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dan nasionalisme. Sekolah menjadi wadah untuk menanamkan nilai persatuan, sama seperti para pejuang dulu menyatukan kekuatan untuk melawan penjajah. Kalau dulu tantangan bangsa adalah perang fisik, sekarang tantangannya berbeda. Kita menghadapi masalah seperti kebodohan, korupsi, hoax, dan perpecahan yang bisa merusak persatuan bangsa. Kalau tidak hati-hati, ini bisa melemahkan kita dari dalam. Solusinya jelas. Kita perlu memperkuat pendidikan sejak dini, memanfaatkan teknologi dengan bijak, dan menumbuhkan rasa persatuan. Kalau dulu para pejuang mengorbankan jiwa raga di medan perang, sekarang kita berjuang dengan ilmu, etika, dan solidaritas. Semangatnya sama, hanya caranya yang berbeda. Pertempuran medan area mengajarkan kita arti keberanian, persatuan, dan pengorbanan. Jadi kita harus mengenang jasa para pahlawan dan menjadikan inspirasi untuk membangun Indonesia menjadi lebih maju. Dan begitu, semangat mereka akan selalu hidup di hati kita. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian video pada hari ini. Semoga video ini bisa mengedukasikan kita semua dan memberikan motivasi bagi kita untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Salam Pancasila, salam bela negara.